silakan Salman Baik. diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salah satunya yaitu nikmat diberikannya kita kesempatan untuk melakukan pembelajaran pada malam hari ini. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan, yaitu zamannya kejahiliahan, kepada zaman yang insya Allah penuh dengan kebaikan ini. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab 3 yaitu Al-Ustadz Taufik Hidayat, dan yang kami banggakan serta kami cintai yaitu teman-teman seperjuangan 3C angkatan 2019. Adapun pada hari ini insya Allah teman-teman kita yaitu dari narasumber dari pemateri insya Allah akan memaparkan pembahasan seputar yaitu Al-Ghayatul Iman. Insyaallah dari ketiga pemateri kita yaitu dari saudari Ayu Widya Ningrum, kemudian ada saudari Nur Aini, kemudian yang ketiga saudari Reza. Reza Afifatul Jannah. Insyaallah akan memaparkan. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nuraini dari kelompok yang akan memaparkan yang berjudul Ghayatul Iman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan syukur lama ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja saya akan membacakan. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ghayatul imanu al-mu'minu la yaqulu qawlan wa la ya'malu amalan illa mukhlisan lillahi ta'ala. Kama yatabayyanu fi ma yali la yaqulul mu'minu ilal haqqa li'annahu la yahsha illallah wa la yakhafu fi dzalika laumata la'ib. Asani yunfikul mu'minu fi sabilillah imanan biwa'dillahi wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Wa dzalika ka Abi Bakrin Siddiq alladzi tasaddaqa bi jami'i ma yumliku fi ghazwati Tabuk. Fasa'alahu an-nabiyyu wa ma abqaita li ahlika wa walidik. Qala Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Wa qallazi fa'alahu Utsman bin Affan indama raja'at qafilatu tuhmilu tijaratahu faja'ahu tujaru yuriduna ayyastaruha bi arbahi mudha'afah. Faqala Utsman, laqad a'tani Allahu aktsara mimma tu'tun wa ashhidukum annaha shadaqatun li fuqara'il Madinah. Asalis yujahidul mu'minu fi sabilillah wa la yuridu min zalika jazaa'a wa innama yujahidu fihi liyahmila hidayatallahi ilan nas. Hakaza fa innal mu'minina yaf'aluna al-khair wa la yuriduna jazaa'an wa la syukuran aw riyahan. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim.
Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukuran. Innal mu'minina yu'minuna biliqa'i rabbihim fayusari'una fil khairat was-solihati. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma'atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat hakadha fa innal imana ghayatuhul ikhlas lillahi ta'ala wahdahu. Selanjutnya akan diartikan oleh Ayu Widianingrum. Baik, terima kasih Nur Aini. Saya akan menerjemahkan yang tadi dibacakan oleh Nur Aini. Ghayatul iman, tujuan iman. Al-mu'minu la yaqulu qawlan wa la ya'malu amalan illa mukhlishan lillahi ta'ala. Orang-orang beriman tidak mengatakan perkataan dan tidak mengerjakan amalan kecuali murni karena Allah Ta'ala. Kama yatabayyanu fima yali, seperti yang bisa dilihat di bawah ini. La yaqulul mu'minu illal haqq. Orang-orang beriman tidak berbicara kecuali mengatakan kebenaran. Li'annahu la yakhsha ilallah, karena mereka tidak takut kepada selain Allah. Wala yakhafu fi dzalika laumata laim, dan tidak takut terhadap hinaan orang lain. Yang kedua, yunfiqul mu'minu fi sabilillahi imanan biwa'dillah. Orang-orang beriman menghabiskan harta di jalan Allah karena meyakini janji Allah. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Surah Saba ayat 39. Wa dzalika ka Abi Bakrin Siddiq, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, alladzi tasaddaqa bijami'i ma yamliku fi ghazwati Tabuk, yang memberikan semua yang dimilikinya pada perang Tabuk. Fasa'aluhun nabiyyu, maka Nabi bertanya kepadanya, wa ma abqaita ahlika wa waladik, dan apa yang kamu tinggalkan atau sisakan untuk keluargamu dan anakmu. Qala Abu Bakr, Abu Bakar berkata, abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku meninggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Wa kalladzi fa'alahu Utsman bin Affan, dan juga sebagaimana yang dilakukan Utsman bin Affan, yang indama raja'at qafilatu tahmilu tijaratah, ketika kabilah atau suku kembali membawa dagangannya, faja'ahu at-tujaru yuriduna ayyashtaruha bi arbahin mudha'afah, maka pedagang mendatanginya, mereka ingin membelinya dengan keuntungan 2 kali lipat. Faqala Utsman, dan Utsman berkata, laqad a'tani Allahu aktsara mimma tu'tun, sungguh Allah memberikan kepadaku lebih banyak dari yang kalian berikan. Wa ushhidukum annaha shadaqatun li fuqara'il Madinah, dan saya bersaksi kepada kalian bahwa itu adalah sedekah untuk orang-orang fakir di kota. Yang ketiga, yujahidul mu'minu fi sabilillah, orang-orang beriman berjihad di jalan Allah. Wala yuridu min dzalika jazaan, dan tidak meminta atau mengharapkan balasan. Wa innama yujahidu fihi liyahmila hidayatallahi ilan nas, tetapi mereka berjihad membawa hidayah Allah kepada manusia. Hakadha fa innal mu'minina yaf'alunal khair, seperti itulah orang-orang beriman melakukan kebaikan. Wala yuriduna jazaan wala syukuran aw riyaan, dan tidak menginginkan balasan dan pujian atau riya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Suratul Insan ayat 9. Innal mu'minina yu'minuna biliqa'i rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka beriman terhadap perjumpaan dengan Rabb-nya. Fayusari'una fil khairati wassalihat. Maka mereka bersegera dalam kebaikan dan amal soleh. Qala ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Dan mereka tidak menyekutukan Tuhannya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Maka mereka bersegera dalam kebaikan. Hakadha fa innal imana ghayatul ikhlasu lillahi ta'ala wahda. Seperti itulah sesungguhnya iman, tujuannya adalah ikhlas kepada Allah Ta'ala saja. Selanjutnya akan diteruskan oleh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mufradat yaitu kosakata. Ghayatu artinya tujuan atau akhir. Yakhsha yakhofu yaitu takut. Yukhlifu menggantikannya. Tijarotun artinya perdagangan. Yasari atau yabi yaitu membeli, menjual. Rib jamaknya arbah, keuntungan atau laba. Ghazwatut Tabuk yaitu pertempuran serangan Tabuk. Abqa ya beki yaitu artinya menyisakan. Qafilah artinya kafilah atau konvoy. Wajhullah yaitu artinya keridhaan Allah. Saro yusari'u artinya bersegera. Wajilah artinya takut atau cemas. Selanjutnya pindah ke tanmiyatul mufradat, pengembangan kosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Tanmiyatul mufradat itu pengembangan kosakata. Wahid la yahsal mu'minu illallah. Tidak takut seorang mukmin kecuali Allah. Khasya yakhsha khasyatan. Persamaannya yaitu ada khofa ya khofu khauf artinya takut. Di sini ada contohnya innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat 28 yang artinya innama yakhsyallah sesungguhnya takut pada Allah min ibadil ulama'u antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Yang kedua, yang kedua, yuhlifullahu ma anfaqtum. Allah menggantikan apa yang kalian nafkahkan, barang apa saja yang kalian nafkahkan. Khalafa yakhlufu khilafa artinya mengganti. Kana Abu Bakrin khalifata Rasulillah. Ada Abu Bakar pengganti Rasulullah, khalifah Rasulullah. Wa kana Umar bin Khattab khalifata asani min khulafa'ir rasyidin. Umar bin Khattab adalah khalifah atau pengganti kedua. Khalifah adalah khalifah yang kedua daripada khulafa'ur rasyidin. Tufi Abu Bakar fa khalafahu Umar bin Khattab. Meninggalnya Abu Bakar fakhalafahu Umar bin Khattab maka digantikan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya akan
Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza Afifatul Jannah. Ya, yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yaitu Mada abqaital ahlika, yaitu apa yang kamu simpan untuk keluarga Anda. Kemudian bakia yapko bako, yaitu artinya tetap. Yapko telah tetap dan bako tetaplah. Abako yubki, yaitu menyisakan dan melestarikan. Abko menyisakan, yubki telah menyisakan. Kemudian hal tadhabu ma'ana, apakah kamu pergi bersama kita? Kemudian la, tidak. Abako fil baiti, yaitu tinggal di rumah. Kemudian min sifatillah, dari sifat Allah. Al-wujudi wal qidami wal baqa, yaitu sifat wujud yaitu ada, wal qidami terdahulu, wal baqa tetap. Kemudian yang keempat yaitu yastarunaha bi arba'in mudha'afah. Mereka memberinya dengan perhiasan murni. Ishtara artinya membeli, yastari telah memberi. Ba'a artinya menjual, yabi'u artinya telah menjual. Kemudian contohnya yaitu ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Artinya mereka itulah yang memberi kesehatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 16. Kemudian tasyri ba'dal hawaij, artinya kita berbelanja. Yang kelima yaitu yusar'una fil khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Saro artinya segera, yusari'u telah bersegera, sari bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga. Asra'a artinya bersegera atau cepat. Yusri'u artinya telah bersegera. Kemudian adzanal muadzin fa'asra'al muslimuna ilal masjidi, maka bersegeralah orang-orang muslim untuk ke masjid. Ya, cukup aja. Silakan diatur diskusinya, Salman. Barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan sebelum saya jelaskan secara detail. Ya, silakan, mungkin ada di antara bahan bacaan tadi ada mufradat, kosakata yang belum dipahami. Ya, silakan siapa yang mau bertanya. Ya, Salman diatur. Baik, terima kasih pemateri. Kemudian teman-teman dari pemaparan pemateri baik arti maupun tanmiyatul mufradat, pengembangan dari kosakata, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sangat dipersilakan. Mari. Bagaimana? Kira-kira ada pertanyaan? Saudara Agung, Saudara Chandra, mungkin Saudara Adi. Lanjut. Bisa. Sudah cukup jelas ya? Yang disampaikan pemateri? Oke. Baik, Sat.
sepertinya teman-teman tidak ada yang ditanyakan saat. Mungkin bisa. Baik, kita bahas sama-sama aja dari awal ya. Dari awal, dari judulnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Ghayatul Iman. Ghayah. Arti ghayah itu puncak ya. Tujuan akhir atau puncak. Tujuan akhir, puncaknya iman. Ya. Kalau goyah bahasa Indonesia itu goyah artinya nggak kuat. Artinya goyah nggak kuat kalau bahasa Indonesia. Ya, rapuh artinya. Goyah, rapuh, keropos. Ya. Jadi kalau bahasa Arab goyah artinya justru puncaknya iman, tujuan akhirnya. Apa sih puncaknya iman itu? Tujuan puncaknya, tujuan akhirnya. Kita lihat. Al-mu'minu la yaqulu qawlan wa la ya'malu amalan illa mukhlishan lillahi ta'ala. Nah itu. Seorang mukmin tidaklah mengucapkan sebuah perkataan atau mengerjakan sebuah amalan kecuali semuanya dengan dasar ikhlas. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu. Jadi puncaknya iman adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Sudah nggak mengharapkan dari orang lain, nggak mengharapkan balasan, nggak mengharapkan ucapan terima kasih. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami nggak mengharapkan balasan, nggak mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia, nggak mengharapkan penghargaan, penghormatan, nama baik, puji-pujian, nggak. Semuanya itu ikhlas, mukhlishan lillahi ta'ala. Jadi hanya mengharapkannya balasan pahala dari Allah. Ada juga sih memang ulama yang berpendapat ya, orang yang sufi, kalau sufi berpendapat kalau beramal, beribadah itu masih mengharapkan ada balasannya, walaupun balasan pahala dari Allah, itu namanya belum ikhlas katanya. Ya untuk kalangan sufi ya bisa jadi seperti itu. Mereka beribadah kan semata-mata karena mengharapkan balasan dari Allah, apalagi dari manusia. Pokoknya beribadah benar-benar karena cinta kepada Allah. Nah, itu kan alirannya ajaran mahabbah, aliran tasawuf yang diajarkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Kalangan sufi ya, ulama-ulama sufi ya. Kalau untuk kalangan kita ya masyarakat awam, kita mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari selain Allah, itu udah ikhlas. Itu udah termasuknya kategorinya mukhlishon lillah, ikhlas hanya kepada Allah. Walaupun masih ada yang diharapin ya harapannya balasan pahala ridho Allah, ya tentunya mengharapkan surganya Allah. Itu ikhlas untuk kalangan kita awam. Kama yatabayyanu fima yali, sebagaimana nampak jelas pada hal-hal berikut ini. 1. La yaqul mu'min illal haq. Orang mukmin tidak mengucapkan suatu perkataan kecuali yang benar. Tuh. Ya, enggak berdusta, enggak menipu, enggak berbohong, enggak ingkar janji, ya. Enggak sembarangan mengumbar-umbar perkataan bohong, janji-janji manis, janji-janji muluk. Ya, kayak lagi musim pilkada, itu banyak janji-janji diumbar. Omongan-omongan bohong, janji-janji palsu, belum jadi. Kalau udah jadi lupa dia. Ya kan waktu pilkada, kalau waktu belum jadi, umbar janji sana, janji sini. Nanti kalau saya menang terpilih akan saya bangun di sini misalkan jembatan yang bagus, jalan raya yang bagus segala macam. Nah, belum jadi, janjinya manis-manis, ya muluk-muluk, belum jadi. Begitu udah jadi, lupa. Begitu terjadi lupa. Nah, beda, makanya pilkada sama pilkabe beda tipis tuh. Nah, kalau pilkada ya begitu udah jadi lupa. Kalau pilkabe kalau lupa jadi. Salman paham tuh. Ya. La yaqulul mu'minu illal haq. Orang mukmin tidak berkata kecuali perkataan yang benar. Enggak membual, enggak bikin hoak. Apalagi bikin fitnah. Nah, direkayasa, bikin rekonstruksi pembunuhan 6 laskar, rekonstruksinya ya bisa dibikin-bikin lah. Bisa dibuat-buat lah gitu. Iya lah ya, kalau benar mukmin
Dia akan bicara apa adanya, nggak ngarang-ngarang cerita, bikin cerita begini loh gitu. Ada baku tembak, terjadi baku tembak. Orang saksi mengatakan nggak ada baku tembak kok. Udah jelas tuh. Wartawan senior Edi Mulyadi itu mengatakan dia mendapatkan beberapa orang saksi yang tidak mau disebut namanya. Nggak ada baku tembak, Pak. Cuma hanya terdengar 2 kali tembakan. Oh, kok bisa dibilang baku tembak? Aduh, ngarang cerita itu namanya master ngarang gitu ya. Nah, la yaqul mu'min illal haq. Orang mukmin hanya berkata perkataan yang benar. Kenapa? Li'annahu la yakhsha illallah. Karena orang mukmin itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tuh. Ya, jadi tetap berani mengatakan yang hak walaupun banyak tekanan, diancam, diintimidasi, ya, ditindas, dipaksa, ditekan, ya, bahkan mau dibunuh, nggak takut. Hanya takut kepada Allah tuh. Kita salut juga nih sama wartawan senior dari FNN ya, Edi Mulyadi, dia berani mengatakan yang hak, dia nggak takut. Akhirnya dipanggil kan ke Polda dia, panggil ya, dipanggil dia itu, dia nggak takut dan dia udah tahu resikonya dan dia tetap mengatakan yang hak, akan mengatakan yang benar. Nggak ada baku tembak, ada baku tembak. Berani dia, ya. Kenapa? Nggak takut kecuali hanya kepada Allah. Wala yakhafu min zalika laumata laim, dan dia juga nggak takut dengan yang demikian itu. Dia juga nggak takut laumata laim, caci maki, cemoohan orang-orang yang mencerca dia, mencaci maki dia, nggak takut diejek, dihina, dicaci maki, nggak. Nah, dia melakukan itu semuanya ikhlas lillahi ta'ala, nggak takut. Jadi laumata laim, apa artinya laumata laim? Caci maki, celaan ya, celaan orang-orang yang mencela, hinaan, cercaan ya, dari siapapun. Itu fi'il madinya lama yalumu, ya, lama yalumu laumah, ya, cela, menyesal, bisa juga sesalan ya, bisa berarti sesalan, cercaan, celaan. Nanti di akhirat, di hari kiamat, itu ada jiwa manusia yang menyesal. Lihat surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, itu lawamah itu bentuk katanya adalah disebutnya sighat mubalaghah. Lawamah sama seperti allamah, fa'alah, ya. Al-alim ulama, al-allamah, lawamah, bentuk-bentuk sighat mubalaghah seperti qahar, jabbar, fattah, razzaq, sighat mubalaghah bentuk katanya. Kata sifat termasuknya. Dari jenis sighat mubalaghah yang artinya sangat luar biasa. Yang sangat berlebihan, luar biasa. Nah, lawamah artinya menyesal. Nanti di hari kiamat juga banyak manusia yang pada menyesal. Allah bersumpah, la uqsimu yaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang menyesal. Jadi pada hari kiamat banyak manusia yang pada menyesal. Orang-orang yang berbuat baik, beriman, beramal soleh aja pada menyesal. Apalagi yang kafir, yang musyrik, yang berbuat dosa, berbuat jahat. Kalau orang kafir, musyrik, yang berbuat dosa, jahat, maksiat, menyesal, emang udah pantasnya dia menyesal. Emang sudah sepatutnya dia menyesal. Menyesal. Tapi ternyata orang yang beriman, beramal soleh pun juga menyesal juga. Menyesal juga. Kenapa menyesal? Aduh, kalau tahu begini besar pahala ibadah sholat duha, sholat sunnah ini, aduh, kenapa saya nggak rutinin sholat duha dulu? Ya. Aduh, kalau tahu begini besarnya pahala sodako, kenapa saya nggak rutinin sodako tiap hari? Menyesal. Ya. Aduh, kalau saya tahu ini besarnya puasa sunnah, ya, di samping puasa Ramadan pahalanya sangat besar ini, kenapa saya nggak rutinin puasa Senin Kemis? Menyesal. Orang beriman, beramal soleh aja menyesal, apalagi orang kafir, orang musyrik. Wah, udah jangan ditanya deh. Ya. Pada nyesal semuanya. Tuh, Allah bersumpah demi jiwa manusia yang pada menyesal pada hari kiamat. Emang yang namanya nyesal belakangan ya, man ya? Nyesal belakangan ya, man? Ada nggak yang nyesal duluan, man?
Nggak ada. Yang di awal perencanaan. Ada nggak orang nyesel duluan? Katakan nyesel belakangan, tapi ada orang nyesel duluan, ada nggak? Ada, Man. Apa tuh, Orang yang diseruduk kebo. Dia nuntun kebo, dia jalannya duluan. Duluan dia. Diseruduk sama kebo, twing, mental, jatuh duduk dia terguling-guling. Oh, Dia bilang, gua nyesel duluan. Nah, nyesel duluan jadi dia. Coba kalau di belakangan, nggak diseruduk dia. Itu namanya nyesel duluan. Oke, berikutnya yang kedua. Yang termasuk ghayatul iman, yaitu yunfiqul mu'min. Orang mukmin berinfak, ya, menginfakkan bagian hartanya fisabilillah, di jalan Allah, imanan, karena percaya, yakin, percaya dan yakin, biwa'dillah, dengan janji Allah. Apa janji Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Tuh, janji Allah. Wa ma, dan apapun, anfaqtum, yang kalian infakkan, min syai'in, daripada segala sesuatu, ya, baik itu harta benda, makanan segala macam, maupun pakaian yang disedekahkan, infakkan, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Diganti oleh Allah, dibalas. Gak usah takut, ya. Nggak ada orang miskin jatuh miskin gara-gara kebanyakan bersedekah. Yang ada makin berlipat ganda balasannya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah dialah yang paling baik pemberi, sebaik-baiknya pemberi rezeki. Tuh. Bahkan di surat Al-Baqarah di ayat lain, orang yang berinfak di jalan Allah itu bagaikan menanam satu biji tanaman, satu benih, satu biji tumbuhnya 7 batang pohon. Tuh, satu biji tumbuh 7 batang pohon. Tiap-tiap pohon ada 100 buah. Tuh, jadi berapa tuh? Satu biji numbuhnya 7 pohon. Satu pohon 100 buah, jadi berapa? 700 kan? Satu dibalas 700 tuh. Allah yang bilang, bukan manusia, bukan perkataan Nabi Muhammad. Ya, firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bukan perkataan manusia belaka, bukan. Ini firman Allah. Janji Allah, siapa yang berinfak di jalan Allah itu bagaikan nanam satu, tumbuhnya 7, tiap 7 batang, ya. Tiap-tiap batang pohon tumbuhnya 100, jadi 700. Satu dibalas 700 tuh. Apa enggak banyak jadinya? Mama Salman, hari Jumat infak kotak amal masjid 10.000. Nah, umpama nih. Padahal sih saya yakin lebih dari itu, Salman. Umpama 100.000, yakin bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat sedekah infak di jalan Allah, mudah-mudahan Allah ganti 700 kali lipat. Itu aja, bilang minta sama Allah. Kalau amal atau sedekah 110.000, balasannya berarti 700 kali, jadi berapa, Man? 710.000 jadi berapa? 7 juta ya? Benar nggak? Yes. 10.000 dibalasnya 70 juta dah kayak. Hah? 7 juta. 7 juta, benar ya? Nah, modal 10.000 dapatnya 7 juta tuh. 70 apa juta. enggak enak? Ya benar, 7 juta ya. 70. 70 apa 7 juta? 70 ribu. Kayak 10.000, amalnya 10.000. Dibalasnya 700 kali, berarti kan nolnya tambahin 700, nolnya tambahin 4. Itu 7 juta kan? 7 juta balasannya tuh. Itu kalau 10.000. Gimana kalau 100.000? Hitung aja sendiri. Oh ya, yakin dengan janji Allah. Allah Maha menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Memang manusia, ya semudah dia berjanji, semudah pula dia mengingkari. Sampai ada lagunya kan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Halah, manusia. Ya. Ya, jadi saya yakin kalau berinfak, yakin bismillah, itu mancing rezeki, ya. Sedekah itu memancing rezeki. Seperti sahabat Nabi sebagai contoh teladan kita, selain teladan kita itu uswatun hasanah, Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga menjadi suri tauladan bagi kita. Contohnya Abu Bakar nih. Wadzalika ka Abi Bakrin Siddiq. Hal itu seperti contohnya Abu Bakar Siddiq. Allazi tasaddaqa bi jami'i ma yumliku, yang dia mensedekahkan, menginfakkan semua yang dia miliki itu, jami' semuanya. Ma yamliku fi ghazwati Tabuk. Semua yang dia miliki diinfakkan, sedekahkan untuk biaya peperangan Tabuk, perang Tabuk ya. Itu daerah Tabuk tuh ada di antara Mekah Madinah ya. Antara batasan antara Mekah dan Madinah atau daerah Tabuk, situ peperangan perang Tabuk. Jadi semua harta benda Abu Bakar yang dimiliki diserahkan, diinfakkan, disedekahkan untuk biaya perang Tabuk. Jadi namanya perang perlu biaya juga, buat senjata, ya, menyiapkan obat-obatan, menyiapkan pelurunya dulu mah bukan amunisi, panah, tombak, pedang, macam-macam ya, tameng, termasuk juga pakaian besi, ya seragam tentaranya, terus juga makanan selama berperang kan bisa berbulan-bulan kalau perang itu. Terus juga obat-obatan bagi yang terluka, yang sakit. Itu perlu biaya perang juga itu. Fasa'alahun Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada dia. Wa ma abqaita li ahlika wa waladik. Apa yang kau tinggalkan, kau sisakan. Jadi abqa, tinggal, tetap, atau sisa. Bisa juga kita artikan sisa. Ya, abqa bisa juga kita berarti menetap atau tinggal ya. Misalkan aina satazhab gadan ya akhi, kemana engkau akan pergi besok wahai saudaraku. Nah, kalau kita bilang abqaitu ya, abqaitu fil bait, saya akan tetap tinggal di rumah ya, berarti abqa artinya tinggal tetap. Tapi di sini bisa kita artikan sisa ya. Wa ma abqaita li ahlika wa waladik, apa yang kau akan sisakan untukmu, keluargamu dan anak-anakmu. Semua hartamu diserahkan, sedekahkan, terus sisanya mana buat keluargamu, buat anak-anakmu. Kata Abu Bakar apa? Abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul. Oh, begitu istiqomahnya, kuat keimanannya, Masya Allah. Ini kita mah belum sampai ke makom seperti ini nih. Ya. Kita masih mikir kalau kita sedekahin semua duit kita, kita makan apa ntar di rumah? Bocah pada kagak makan ntar. Ya, anak istri makan apa? Masih mikir kita mah. Belum sampai makom kita seperti Abu Bakar seperti ini, belum sampai, masih mikir kita. Iya. Jangankan semua harta benda kita keluarin, yang ada di dompet juga masih kita mikir. Ya begitu ada kotak amal lewat depan kita, seret, hari Jumat, seret. Ya. Jadi rogo-rogo dompet, nah ada yang merah, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang hijau. Nah, ada yang hijau tua, ada yang hijau muda. Pilih hijau muda ada nih. Padahal udah cabut yang biru tuh. Jangan yang biru sayang. Cabut lagi hijau tua. Jangan hijau muda yang ambil. Aduh, masih pilih-pilih kita aja. Ya. Tapi tetap yakin ya. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Berapapun uang yang kita sedekahkan, Allah ganti. Yakin Allah ganti. Fahuwa yukhlifuhu. Dia akan menggantinya. Tuh Abu Bakar tuh. Itu keyakinan sangat kuat. Dia nggak meninggalkan pun harta benda untuk keluarganya. Hanya Allah dititipkan pada Allah dan Rasulnya. Tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Contoh lain sebagai tauladan kita juga seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Wa kallazi fa'alahu Utsman bin Affan, seperti yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan. Indama raja'atil qafilatu tahmilu tijaratahu, ketika kembali kafilahnya rombongan dagang kembali membawa barang dagangannya. Ya. Jadi Sayyidina Utsman ini tajir dia. Orang yang sangat kaya raya, saudagar besar, ya, pedagang besar, konglomerat ya. Dia punya rombongan kafilah-kafilah yang berdagang membawa barang dagangannya ya keluar daerah ya, keluar dari Mekah, keluar dari Madinah
pokoknya keluar tuh rombongan-rombongan barang bawa dagangan itu disebutnya kafilah, ya, disebutnya kafilah. Kayak ada istilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu kafilah maksudnya rombongan itu. Nah, rombongan para pedagang yang membawa dagangan dagangan Utsman itu kembali membawa barang dagangannya. Tuh. Ya. Kembali membawa barang dagangannya, rupanya nggak semuanya laku terjual, ada juga yang tersisa barang dagangannya dibawa balik lagi, ya. Ternyata begitu sampai di tempatnya Sayyidina Utsman, faja'ahut tujar. Sayyidina Utsman didatangi oleh para pedagang lain, istilahnya agen-agen, ya. Para pedagang yang lain, agen-agen yang lain, mereka mau ngapain? Yuriduna ayyashtaruha biarbahin mudha'afah. Mereka ingin membeli barang dagangan Sayyidina Utsman itu dengan harga yang berlipat ganda. Arbahin itu keuntungan. Arbah itu jamak dari ribhun. Ribhun jamaknya arbah, artinya laba, keuntungan, ya. Laba, keuntungan. Arbahin dengan keuntungan yang berlipat ganda. Itu ditawarin, udah sini barang dagangannya, daripada nggak laku atau tersisa, mending saya borong. Saya bayar berlipat ganda, saya beli dengan keuntungan yang berlipat ganda. Wow, sangat menggiurkan kan tawarannya tuh. Apakah diterima oleh Sayyidina Utsman? Apa kata Sayyidina Utsman? Laqad a'tani Allahu aktsara mimma tu'tun. Sungguh Allah telah memberikan aku lebih banyak dari apa yang kalian berikan. Kalian tawarkan keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat, nggak seberapa. Banyakan dari Allah. Allah telah banyak memberikan kepada aku, lebih banyak dari yang kalian berikan. Wa ushhidukum, dan aku saksikan di hadapan kalian. Wa ushhidukum, aku persaksikan di hadapan kalian, annaha shadaqatun li fuqara'il Madinah. Bahwa semua barang daganganku ini, ya, yang dibawa kembali oleh kafilah rombongan dagang aku, ya, yang nggak habis terjual, ini semuanya saya jadikan sodakoh, semuanya saya sedekahkan untuk para fuqara di Madinah. Masya Allah, dibeli nggak mau, coba. Dibeli, ditawarin keuntungan berlipat ganda, dia nggak mau, malah mau disodakohin barang dagangannya. Udah disedekahin semua. Ya macam-macam dah, ya, kebutuhan pokok, barang makanan juga ada, ya sembako lah istilahnya, macam-macam barang dagangannya. Ya perabotan rumah tangga ada juga, sembako juga, bahan juga, macam-macam. Semuanya disodakohin. Tuh. Padahal ditawarin keuntungan berlipat ganda nggak mau dia. Kenapa? Dia yakin bahwa dia bersedekah, apa yang akan dia dapatkan dari Allah balasannya jauh lebih banyak daripada yang ditawarkan oleh para agen-agen tadi itu. Ya, agen tuh. 2 contoh dari sahabat. Next, berikutnya. Ya. Yang ketiga, masuk kategori ghayatul iman. Ya, termasuk puncaknya, tujuan akhir dari keimanan sekarang, yaitu yujahidul mu'min fi sabilillah, berjihad. Nih, cuman sekarang nih kata-kata jihad jadi rawan, ya, dirawan kata-kata jihad. Kita kalau ngomong jihad, dianggapnya radikal, anarkis, radikal, dikit-dikit radikal, anarkis. Ya itulah resiko yang diterima oleh ulama, habaib, mubalik yang menegakkan nahi munkar, pasti akan dicap radikal, cap anarkis. Ya kan? Kalau ulama yang hanya sekedar amar ma'ruf, adem ayem, ya, ngajak kebaikan, nggak akan dimusuhi. Nggak banyak musuhnya itu. Cuma ngajak kebaikan. Ayo ngaji, ayo sedekah, ayo hadir tahlil maulid, ayo hadir majelis taklim. Ya, orang yang diajak walaupun nggak mau kan nggak akan marah. Nggak ada orang diajak ke majelis taklim marah-marah, nggak ada. Salman ngajak Chandra misalkan, hadir yuk ke majelis taklim, marah-marah Chandra, gue gampar lu, gue diajak ke majelis taklim, nggak ada itu. Nggak ada, walaupun Chandra nggak mau, paling ya
nggak marah. Ya udah ente jalan duluan dah. Nanti aneh belakangan nyusul kapan tahu. Gitu. Paling gitu bilang. Gimana ya? Tapi man, kalau kita menegakkan nahi munkar, memberantas kemaksiatan, mencegah kemungkaran, oh itu akan banyak hambatannya, tantangannya, perlawanannya. Itu banyak musuhnya itu. Orang lagi asik-asik, mabuk-mabuk, minuman keras, berjudi, ditemani wanita penghibur, diberantas, digerebek. Ya. Oh, tawuran bisa itu, perang bisa, ya kan? Makanya ulama-ulama yang istiqomah, tegas, keras dalam memberantas kemungkaran, pasti akan banyak musuhnya. Banyak kita lihat tuh. Bahkan kata apa itu yang lama, sekarang penjara penuh dengan ulama. Penjara penuh dengan ulama. Ulama pada dipenjarain. Masya Allah, ya Allah. Ya, seorang mukmin yang puncak keimanannya sudah tinggi, yujahidul mu'min fisabilillah. Dia siap untuk selalu berjihad, berjuang di jalan Allah. Wala yuridu min zalika jazaan, dan enggak mengharapkan balasan. Ketika berjuang, berjihad, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak mengharapkan balasan apapun. Ya. Enggak mengharapkan. Ya seperti Habib Rizik tuh. Apa sih yang dia kejar? Enggak ada. Dia enggak gila jabatan, enggak gila harta, enggak mengejar nama baik, nama besar, enggak. Semua dilakukan adalah lillahi ta'ala. Makanya nggak ada TV-TV yang meliput itu. Coba lihat waktu tsunami tahun berapa? 84 ya? 2004. Tahun 2004 tsunami. Itu FPI bersama TNI. Waktu itu masih akrab TNI dengan FPI. Ya. Masih akrab. FPI sama TNI. Sama-sama I belakangnya. Masih akrab itu. Ya. Bahkan pejabat TNI yang senior-senior pun mengakui bahwa FPI itu sangat berperan dalam membantu ya menyelamatkan, mengevakuasi korban-korban tsunami. Ribuan mayat. Berbulan-bulan mereka tidur di pinggiran pantai, bermalam mencari mayat-mayat di tumpukan-tumpukan reruntuhan. Ya, bangunan-bangunan itu ribuan mayat dievakuasi. Nggak ada TV yang meliput itu. Nggak ada TV-TV nasional. Tapi mereka punya dokumentasi sendiri, punya arsip sendiri. Punya, ya. Memang nggak mengejar nama baik, nggak mengejar balasan apa. Ya, karena mereka yujahidu fihi liyahmila hidayatallahi ilan nas. Mereka berjihad, berjuang di jalan Allah, liyahmila untuk membawa, ya, sampaikan, membawa hidayah dari Allah kepada manusia. Jihad. Jadi jihad juga jangan kita artikan sempit. Jihad juga medannya luas, nggak hanya berperang di jalan Allah, nggak hanya berperang angkat senjata. Seorang guru yang ikhlas mengajarkan murid-muridnya baik di sekolah, di kampus, di majelis taklim, ikhlas karena Allah, itu juga dia jihad. Berjihad di jalan Allah sebagai mujahid. Seorang siswa, mahasiswa, pelajar berangkat dari rumahnya ke sekolah, belajar menuntut ilmu. Itu selama dalam perjalanannya menuntut ilmu, itu dia juga sedang berjihad di jalan Allah. Ya. Kan ada hadisnya deh. Siapa yang hafal? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Gitu kan ya? Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Artinya sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Pak, sekarang kan menuntut ilmunya dari rumah, Pak. Nggak pergi ke sekolah, nggak pergi ke kampus. Online, Pak. Berarti nggak jihad dong, Pak. Ya jihad juga sama kalau kita benar-benar kuliahnya benar-benar gitu. Ya, jangan cuman taruh nama, matikan mic, matikan kamera, tidur. Chandra, jangan baper ya. Enggak, Tapi jangan nongol di kamera ya, kalau nggak Pak Naga, Salman, Chandra. Jadi Chandra mulai saya jadikan sampel ini. Ya, jadi jihad itu luas medannya, jangan diartikan sempit. Seorang suami, kepala rumah tangga, keluar dari rumahnya bekerja, mencari nafkah yang halalan thayyiban untuk anak istrinya, anak istri dan anak mertua, ya.
untuk anak istrinya dan anak mertuanya juga gitu. Itu juga jihad sama. Suami, bapak ya, cari nafkah yang halal, jihad juga itu. Ya, dapat pahala jihad. Sama juga seorang ibu berumah tangga, di rumah tangga mengurus anak, mengurus suami, mencuci pakaian, beresin rumah, masak segala macam, ya di rumah tangga itu jihad. Jihadnya kaum ibu itu di rumah tangga. Tuh. Di kaum ibu, kalau yang merasa letih lelah mengurus rumah tangga, diberi motivasi, ya, biar ikhlas. Itulah jihadnya kaum ibu. Pahalanya pahala jihad, ya. Kata Nabi, ketika mau berangkat perang, ada kaum ibu yang mau ikut perang. Kata kaum ibu ini, ya emak-emak militan nih pada mau ikut perang. Ya Rasul, kalau kaum bapak pada ikut perang, mati syahid, pahalanya langsung bisa masuk surga, kami juga mau dong ikut perang, pengen mati syahid. Ibu-ibu pengen ikut perang. Waduh, kalau ibu-ibu ikut perang, musuhnya nggak usah pakai senjata kali, udah ngajak gulat aja udah. Bahaya. Apa kata Nabi? Singkat saja Nabi jawabnya, jihadukunna fi buyutikunna. Oh, jihadnya kalian kaum ibu itu adalah di rumah tangga kalian. Oh, jihad kaum ibu di rumah tangga itu jihad juga. Ya. Tapi ada juga sebagian wanita yang ikut berperang di zaman Nabi, ya sebagai tim perawat tentara yang luka atau bagian dapur menyiapkan masakan makanan untuk tentara, ada juga yang ikut. Ya. Bagian dari istri sahabat ada yang juga ikut, ya, bersama suaminya ikut berperang. Jadi kaum wanitanya ikut di dapur umum. Nah itu jihad. Hakaza terus fa'innal mu'minin yaf'alunal khair. Demikianlah hakaza, begitulah, demikianlah bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu selalu mengerjakan kebaikan. Yaf'aluna ini pakai fiilnya mudhari, berarti selalu ya, senantiasa. Ini bisa diartikan continuous ya, present continuous tense, selalu berkesinambungan, selalu mengerjakan al khairah, kebaikan. Wala yuridu jazaan wala syukura auriyaan. Dan mereka tidak mengharapkan, tidak menginginkan balasan dari manusia ya. Wala syukura, ucapan terima kasih atau penghargaan, enggak tuh, enggak ada. Auria atau karena ria, ingin dipuji, ya, ingin dihormati, dipuji, enggak. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Sadaqallah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami ini memberi makan kalian, ya, membantu kalian, memberi makan, memberi sedekah kepada kalian. Nut'imukum itu memberi makan. At'ama yut'imu. Jadi kalau nahnu nut'imu. Ini fi'il madinya at'ama yut'imu. Artinya memberi makan, dari kata ta'am. Ta'am makan kan? Ya, rumah makan disebutnya mat'am, rumah makan atau restoran, mat'am. Makanan, ta'am. Ya, memberi makan orang miskin, ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil, ya, tu'amil miskin. Maka jangan jadi amil, miskin mulu dia. Tu'amil miskin. Tu'amil miskin. Kita doa setelah makan gimana bacanya? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal at'amana, artinya telah memberi makan kepada kami. Jadi fiilnya at'ama yut'imu. Ini fiil mudhari nih. Dhamirnya nahnu. Jadi nut'imu. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian. Ya, ini walaupun yang disebut adalah memberi makan, betulnya ini bisa dimaknai secara umum juga, bukan hanya berupa makanan, bisa juga memberi pakaian, memberikan uang, memberikan bantuan, memberikan bantuan tenaga, baik moral, material, ya spiritual. Ini disebutnya khusus, memang zikrul khos ya dulu alal am, disebutkan khusus memberi makan. Tapi tidak hanya memberi makan, sebetulnya memberi apapun kepada orang lain itu liwajhillah, ikhlas, karena mengharapkan
wajah Allah. Maksudnya apa mengharapkan wajah Allah? Mengharapkan keridhaan Allah. Kok disebutnya sini wajah? Orang kalau senang, kalau redo, pasti kan dihadapkan wajahnya kepada kita kan? Benar nggak? Chandra senang sama Salman nih, suka nggak sedang bermusuhan, nggak sedang berselisih, lagi senang, lagi redo, pasti kan dihadapkan wajahnya, nggak dipalingkan wajahnya, nggak buang muka, ya kan? Coba kalau nggak senang, dipalingkan wajahnya, dibuang mukanya, gitu. Itu maksudnya liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah, maksudnya mengharapkan keridhaan Allah. Orang kalau redo, kalau senang pasti dihadapkan wajahnya, nggak dibelakangin, nggak dibuang wajahnya, nggak diplengosin gitu ya. Plengosin. Iya, melengos gitu. Wah, empok. Ya, Bo ya, jangan suka melengos. Plengosin. Bener tadi saya nggak ngeh kalau itu Chandra yang datang masuk tadi. Tadi padahal udah protes Ustadz kan nih. Kok Ustadz nggak kenal ya? Iya. Biasanya kalau di Zoom dipanggil-panggil terus katanya gitu. Iya, bener saya nggak ngeh gitu. Ternyata aslinya lebih ganteng dari fotonya. Aduh, gitu. Ya Allah. Iya. Maklum guys, saya nggak kenalin, ternyata lebih ganteng aslinya gitu. Masya Allah. Lebih ganteng aslinya. Tadi ada Chandra, Agung sama Empok ya hadir ya? Iya. Iya, Ustaz. Ada baca acara apa? Mau bikin webinar katanya? Iya, Ustaz. Webinar. Tentang akhlak tasawuf. Oh, mata kuliah ada tugas tasawuf. Tugas dari akhlak tasawuf Abdimas gitu. Oh iya, bagus ya tuh kalau buat guru tuh ada kredit poinnya tuh, nanti siapkan sertifikat. Ya skopnya skop lokal aja dulu nggak apa-apa. Iya. Atau kalau mau nasional, undang yang dari provinsi lain, walaupun 2-3 provinsi, perwakilan yang kenal-kenal aja. Bisa jadi skopnya nasional ntar. Undang pembicaranya dari provinsi luar, dari luar Jakarta. Wah, skopnya nasional nih. Padahal cuma satu pembicara dari luarnya gitu. Ini ada dari luar. Kirain luar kelurahan, Ustaz. Ya, cuma bertahap. Oke, ini mohon maaf Chandra ya kalau tadi nggak ngeh gitu. Siap, Ustaz, nggak apa-apa. Saya juga lagi konsentrasi, tadi lagi ngetik, lagi ngerjain laporan juga itu. Lagi ngetik surat menyurat. Ya, emang sepi kantor kalau lagi liburan gitu, bukan liburan sih, lagi pandemi, kampus sepi emang, nggak ada yang kuliah. Iya, sepi banget. Kucing-kucing pada nggak ada itu. Biasanya banyak kucing. Biasanya banyak tuh, nggak ada tadi tuh. Sepi, nggak ada yang ngasih makan. Nah ini makanya ngasih makan nih. Innama nut'imukum, sungguhnya kami mengasih makan kalian liwajhillah, karena mengharap keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak mengharapkan dari kalian itu balasan apapun, wala syukura, dan juga enggak mengharapkan ucapan terima kasih, enggak mengharapkan penghargaan, pujian, enggak. Ya. Semuanya kami lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Next berikutnya innal mu'minina yu'minuna biliqa'i rabbihim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yu'minuna, beriman, yakin, percaya bahwa mereka akan berjumpa. Liqa itu berjumpa ya. Rabbihim, mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Tuh. Yakin ya? Yakin kita akan berjumpa dengan Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang mukmin akan bisa nanti melihat wujud Allah, zat Allah. Di Quran kan ada tuh wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, cerah, cemerlang. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, karena mereka memandang kepada Tuhan mereka. Tuh. Jadi para ulama ahli tafsir mengatakan berdasarkan dalil ayat ini bahwa insya Allah nanti pada hari kiamat sebagian hamba Allah ada yang diberi kemuliaan oleh Allah bisa melihat Allah. Bisa melihat Allah. Mana buktinya itu? Firman Allah, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kalau di surat Abasa ada juga tuh. Mana ayatnya tuh?
Wujuh yauma izin basirah. Akhir surat Abasa. Wa wujuh yauma izin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Itu mah orang kafir. Kalau orang kafir wajahnya kusam penuh debu pada hari kiamat. Ya. Kalau orang mukmin wajahnya ghurran muhajjalin, cerah bagaikan bulan purnama tuh. Dan nanti Nabi Muhammad SAW bisa dengan mudah mengenali umatnya min asaril wudu, dari bekas-bekas cahaya air wudu tuh. Jadi wajah umat Nabi Muhammad SAW nanti cerah, ya ghurran muhajjalin, cerah gemerlapan bagaikan cahaya bulan purnama, berkilau terang min asaril wudu, dari bekas-bekas air wudu. Oh. Ya, walaupun orang hitam karena sering wudu, insya Allah bercahaya ntar. Apalagi yang ganteng kayak Chandra, lebih bercahaya lagi. Low man gitu. Ya. Nah, kita orang mukmin yakin, percaya bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan kita, berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti. Ya, berhadapan dengan Allah. Kalau di surat Yasin apa? Wa nufiqa fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Arti yansilun itu menghadap. Wa nufiqa fis suri, dan ditiup sangkakala yang kedua, fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Maka mereka itu bangun dari kuburan mereka, bangun dari tempat peristirahatan mereka, yansilun ila rabbihim, yansilun, mereka semua menuju ke Tuhan mereka, menghadap ke Tuhan mereka tuh semua, ya, berhadapan dengan Tuhan mereka. Nah, itu menjadi dalil juga bahwa nanti kita akan berjumpa dengan Allah biliqa'i rabbihim. Fayusari'una, maka mereka orang-orang mukmin, ya kita juga semua nih, bersegera, wasari'un, cepat-cepat, bisur'ah, cepat, bersegera, bergegas-gegas, fil khairat, di dalam berbuat kebaikan. Tuh. Kan ada istilahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah, cepat-cepatlah kamu. Itu dibikin lagu sama Syahrini tuh. Ngambil dari sini Syahrini tuh. Cepatlah, cepat kau bertobat gitu sebelum kau terlambat. Bagus juga sih syairnya. Tapi nyanyinya pakai rok sepan gitu. Aduh. Ya, lagunya tentang tobat gitu. Tapi nyanyinya pakai pakaian ketat, rok sepan. Aduh, melotot Chandra lihat gitu. Fasa fayusari'una fil khairat was shalihat, maka mereka bergegas segera cepat-cepat melaksanakan perbuatan baik dan amal soleh. Salihat atau bimana al-a'mal as-salihah, perbuatan amal soleh. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan mereka. Balik di takdim ada takdim dan takhir. Kita udah belajar kaidah takdim takhir ya. Wallazina hum, dan orang-orang yang birabbihim, dengan Tuhan mereka, la yusyrikun, tidak menyekutukan. Nah, itu kita takdimkan saja, dan mereka orang yang tidak menyekutukan Tuhan mereka. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Wallazina yu'tuna ma atau, dan mereka atau orang-orang yang memberikan, menginfakkan, mensedekahkan atau apa-apa yang diberikan kepada mereka. Wa qulubuhum wajilat, wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka itu bergetar. Ya, kayak di surat itu. Namal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Surat Al-Anfal ya? Al-Anfal ayat ya, wajilah artinya bergetar ya, berdebar. Wajilah artinya berdebar ya.
Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang selalu bersegera, bercepat, gegas-gegas dalam berbuat kebaikan. Dalam kebaikan. Hakaza fa innal iman ghayatuhul ikhlas. Demikianlah bahwa sesungguhnya puncaknya iman itu adalah ikhlas lillahi ta'ala wahdah. Ikhlas hanya kepada Allah saja. Wahdahu Maha Esa sendiri. Wahdah itu sendiri. Nah, kita langsung lanjut ke tanmiyatul mufradat. Kemarin kajian sarofnya baru fi'il sulasi mujarad ya? Ya, Ustaz. Nah, mau tambah sulasi mazid malam ini. Baik, kita masih ada nggak catatannya itu kemarin? Udah dibikin PDF ya, sama Salman kemarin? Udah ya? Coba yang fi'il sulasi mazidnya mana ya? Udah download belum? Atau saya bisa nggak kirimkan filenya? File ke WhatsApp bisa nggak ya? Ditampilkan. Saya bisa nggak nampilkan, presentasikan? Ini, nampilkannya bisa nggak saya? Kan hostnya Salman, saya bisa nggak nampilkan? Bisa, Ustaz. Kalau udah diaktifin, tinggal antum coba. Kalau share screen. Kalau saya kirim filenya terlalu besar kayaknya ini. 169 kilobyte. Bisa nggak dikirim pakai WA? boleh, Ustaz, bisa. Bisa ya? Ke WA bisa ya? Salman yang tampilkan. Saya kirim pakai WA ya. 169 kilobyte. Berarti berapa mega itu? KB dia masih KB sih. Masih KB 169 kilobyte. Kecil. Mudah-mudahan bisa ya. Saya coba dulu ya. Saya coba kirim, ditampilkan. Filenya Hotmail, nggak bisa ya, nggak muncul. Bisa. Filenya. Bisa Ustadz saya screen. Kalau Ustadz itunya diganti, Yaman. Dah. Saya yang tampilkan. Ustadz bisa tampilkan share screen-nya. Yang penting gini, Ustaz, antum buka dulu, maaf. Antum dibuka file itu. Filenya. Ya. Ya, sudah. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada share screen yang warna hijau. Yang warna hijau ada tanda panah ke atas. Terus langsung ya. Kemudian pilih file yang antum buka. Nah, terus share. Ya. Oke. Tuh. Muncul belum? Ya, udah. Kelihatan nggak? Ada? Ya. Fi'il marid. Ya, fi'il mazid ya. Mazid. Ya, fi'il mazid. Kalau kemarin kan fi'il sulasi jarat. Nah, ini kemarin kan ini fi'il